Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Berita bahayanya apa? Berita bahayanya market semakin merah, sekarang minus 6,47% ya. Dan yang seremnya apa? Bitcoin dominance meningkat dengan cukup signifikan, artinya BTC ngedam, yang lain terjun payung, begitu ya. Gila sih ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Gue baru kepikiran, gue baru inget nih ya bahwa kita sebentar lagi akan masuk ke apa? Masuk ke masa-masa Imlek ya. Kita ini besok itu akan masuk ke H-1 dari Imlek. Waduh, apakah ini pertanda bahwa market banyak melakukan TP untuk apa nih? Bagi-bagi angpau jangan-jangan ya. Soalnya seperti yang pernah dibahas oleh Raul Pel di cycle sebelumnya ya, dia menyatakan bahwa di masa ini, di cycle ini ada kemungkinan besar bahwa Asia akan mengambil peran lebih besar dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Begitu. Jadi apakah ini adalah salah satu pertanda bahwa market Asia ini akan semakin berpengaruh begitu, karena nggak bisa dianggap kecil ya. Xinjia, Imlek itu waduh ya, apalagi kalau di China ya, benar-benar di Cina sana gitu, di mainland gitu ya. Itu mereka bisa sampai libur tuh nyaris sebulan begitu. Dan lu kalau mau cari macet terparah sepanjang masa itu di China waktu lagi Imlek begitu, sampai ada yang kejebak seminggu kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada kemungkinan nih ini adalah pertanda-tanda awal bahwa ini market Asia semakin lebih punya pengaruh begitu ya. Soalnya gini, kalau kita mau ngomong, ada sempat beberapa yang ngomong jangan ini gara-gara BOJ bang ya, gara-gara Jepang. BOJ itu Jepang udah ngelakuin beberapa hari sebelum, kalau nggak salah tuh di sini nih. Nah, di tanggal 24 Januari begitu. Jadi ya kalau kasarnya dibilang terpengaruh gara-gara Jepang meningkatkan suku bunga, itu udah lewat ya. Kalau lu lihat sendiri misalkan interest rate US kan, kalau tidak sesuai dengan forecast langsung efeknya hari itu juga. Nah, ini kayaknya dengan data yang kita punya sekarang masih menunjukkan bahwa data-data dari Jepang masih belum terlalu ngaruh begitu ya. Nah, ngomongin soal Imlek ya, besok gua nggak ada DCWT. Jadi besok kita akan update on chain karena ya lu tahu sendiri lah ya. Ya gue Cindo ya, jadi otomatis ada Imlek ya, harus merayakan Imlek. Jadi ya gua untuk besok akan DCWT digantikan dulu sama on chain ya. Jadi walaupun gua ada acara, tetap gua bikin dulu deh konten buat lo ya. Jadi nggak usah panik, tetap ada ya. Nah, selanjutnya ya apa namanya ya, kongsi Facoy deh ya. Semoga setelah Imlek ini lebih hijau lah begitu ya. Dan by the way, kongsi Facoy itu bukan Happy New Year ya. Banyak orang yang berpikir kayaknya kongsi Facoy itu Happy New Year. Enggak, Happy New Year itu Sinian Kuai lah ya. Jadi kongsi Facoy itu basically kalau mau ditranslate secara roughly, ya semoga lu makin kaya lah kasarnya. Serius, lu cari kongsi Facoy itu artinya intinya semoga lu makin kaya. Jadi ya kongsi Facoy lah ya, semoga lu semua makin kaya. Moga-moga setelah ini beres Imlek, market mulai hijau lagi ya. Oke, lihat dulu Bitcoin dominance sebelum kita masuk ke komen. Bitcoin dominance kondisinya itu, nah seperti yang kita bilang tadi ya di sini, dia meningkat dengan cukup signifikan, sekarang bahkan membuat ya higher high lagi ya, higher high lagi, dan daily close-nya ada potensi bisa di atas dari Desember kemarin. Waduh ya, serem. Dan gini, kalau ini terjadi saat BTC naik sih nggak masalah. Masanya BTC minus altcoins merah merona ya, sampai ada beberapa yang double digit begitu ya. Ya jadi ya, tapi lagi-lagi kalau buat lu yang penonton DCWT setia sih harusnya udah gak kaget ya dengan hal ini, karena kita sudah bahas berkali-kali balance sheet naik ya. Ya balance sheet turun ya, maka jangan terlalu kaget ya, BTCD meningkat lagi. Begitu. Jadi ya suka nggak suka memang seperti ini, kurang liquidity akan membuat altcoins menderita. Jadi ya buat lo yang stick with 70-30, 60-40 mungkin sekarang walaupun ya adalah jantung berdetak ekstra kencang sedikit, tapi lebih mendingan lah dibandingkan yang semua meme coin, semua altcoins begitu. Jadi sekali lagi rasio sangat penting ya. Jangan berpikir bahwa sama aja, buat apa pegang BTC nggak akan kaya. Oh ya oke, siap, tapi lu kebanyakan pegang alts ya, apalagi di masa-masa masih cutie seperti sekarang, ya nggak usah ngomongin kaya deh, ngomongin gak miskin juga udah bagus gitu ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke, oh ya reminder ya, nanti malam jangan sampai lupa, nanti malam akan ada new home sales. Jadi ini udah bergerak dengan cukup ekstrim, nanti malam ada kemungkinan ekstra lagi volatility jam 10 malam ya. Jadi ingat,
Dekat-dekat jam segini posisi futures kalau masih belum kena target TP pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Oke, langsung ke komen. Yang pertama dari Barbatos Lupus ya. Emang lebih enak dengan orang ngomong santai dan simpel seperti Anda. Terus seperti ini ya bro, jangan seperti channel bocil yang ngomong campur-campur Inggris tapi itu tapi itu mulu bahasanya. Seperti hafalan biar terlihat keren. Apalagi sampai berasa seperti Tuhan. Gua nggak pernah salah, geli banget dengernya. Sukses dan terus seperti ini Bro Toshi. Wah, thank you ya. Ya jadi gini, nggak tahu nih lu pernah denger atau nggak. Gua lupa dari siapa specifically ngomong, tapi kalau nggak salah Einstein atau siapa ya. Jadi definisi orang yang sebenarnya punya ilmu dan pintar itu adalah bukan orang yang belibet gitu. Wah, yang dibikin rumit semuanya. Enggak, justru pertanda bahwa lu mengerti sesuatu dengan sangat baik ya. Lu benar-benar memahami suatu hal adalah lu bisa menjelaskan satu hal yang kompleks ke anak kecil, bahkan ke anak yang nggak ngerti sama sekali tapi lu bisa jelasin. Gitu. Jadi ya ini mungkin pertanda nih orang-orang yang ngomongnya pengen terlihat pintar ya, pengen terlihat paling dewa gitu, itu adalah orang-orang yang sebenarnya tong kosong gitu ya, tong kosong nyaring bunyinya. Karena ya dia nggak punya data, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, jadi dia harus terlihat keren dengan ya kasarnya gimmick dengan bahasa-bahasa Inggris tertentu yang bikin terlihat keren begitu. Jadi ya kalau gua sih justru kebalik ya cara berpikirnya. Kalau bisa hal-hal yang rumit dibikin sesimpel mungkin supaya semua orang mengerti. Begitu. Jadi thank you ya. Dan ini satu lagi nih, ini gue paling gak suka sama cara berpikir gini. Merasa seperti Tuhan gak pernah salah itu paling bangke menurut gue ya. Janganlah sombong lah ya. Jangan ngerasain baru benar sekali 2 kali aja di market langsung kayak yang punya. Wah ya. Orang-orang yang seperti itu akan nanti merasakan sendiri bahwa market paling suka menggampar, menggorok orang-orang yang tipe-tipe seperti ini yang merasa dirinya seperti Tuhan ya. Jadi thank you sekali lagi ya, dan ya gua harap di cycle ini makin mantap ya. Oke. Next. Wah, jauh juga. Oke. Dari Muhammad Hilmi ya, Muhammad Hilmi. Udah bulan depan mau nikah, malah modal nikah nyangkut 30 juta di PP gara-gara lihat omongan-omongan manis salah satu YouTuber mungkin ya. Sekarang pusing bingung banget. Nah ini nggak tahu nih Bro Muhammad Hilmi udah berapa lama dengerin TCI, karena kita ada 3 golden rules. 3 golden rules itu yang pertama yang paling gua taruh depan adalah jangan pakai uang panas. Duit buat nikah jelas itu adalah uang panas. Jadi ya nggak tahu nih lu udah berapa lama dengerin. Semoga setelah udah merasakan nggak enaknya kalau pakai duit panas, ya jadi tobat lah, nggak melakukan itu lagi ya. Jadi 3 golden rules apa? Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, yang ketiga berpikirlah jangka panjang begitu. Dan gini, omongan-omongan manis ya, ya ini memang adalah penyakit dari dulu begitu. Jadi kalau gue pribadi akan terus mengingatkan, kalau ada orang yang kayaknya tahu besok mau gimana market tuh ya, jangan percaya. Serius, jangan percaya ya, karena nggak ada yang tahu besok mau seperti apa. Begitu. Apalagi kalau ngomong di tanggal sekian akan ngepump, tanggal sekian akan ngedam, nggak ada yang tahu. Begitu. Ya jadi ya susah. Ini ya cuma bisa dijadikan pelajaran. Begitu. Ya cuma bisa dijadikan pelajaran. Ya jangan sampai kemakan lagi dengan omongan-omongan manis begitu. Karena kalau gua sih di sini mending langsung aja ngomong straightforward bahwa gua nggak tahu besok mau kemana market, nggak tahu. Gua akan ngomong dengan sangat jelas bahwa gua ya Toshi tidak tahu besok mau kemana market, tapi kita punya plan begitu. Nah plan itu yang harus membuat kita selamat dari ketidaktahuan kita begitu. Kita tidak tahu market purchase seperti apa, tapi dengan plan, dengan SOP yang tepat kita bisa menjaga resiko kita gitu. Jadi ya udah begini ya nggak tahu nih, apalagi ini kan 21 jam lalu nih ya, sekarang udah makin parah kemungkinan besar. Jadi ya gimana ya, ini semoga bisa jadi pembelajaran begitu. Next time lebih baik lu pakai duit 1 juta aja tapi duit dingin bener-bener lu gak akan pakai dalam waktu dekat ya, kayak kesannya duit tabungan lah gitu, dibandingkan ya bahkan kalau bisa jangan tabungan ya, itu kalau bisa di luar lagi dari tabungan. Jadi duit yang memang lu siapkan untuk spesifik investasi begitu, dibandingkan lu masukin 100 juta tapi bro seminggu lagi gue perlu tarik nih, bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada yang seperti itu ya. Market bukan punya bapak moyang kita, market bukanlah tempat penggandaan uang, bukan seperti itu cara kerjanya ya. Jadi kita harus apa? Ya harus benar-benar pakai duit dingin
dan ya berpikir jangka panjang, dan ya itu lagi-lagi 3 golden rules gitu. Ini permasalahan 3 golden rules. Lu nggak pakai 3 golden rules ya seringnya terjadi seperti ini ya. Dan kalau buat orang yang dulu mungkin bang mana sih bang, emang ada gitu yang separah itu, ya ini salah satu ini contohnya langsung ya. Nyangkut 30 juta gara-gara janji manis ya, janji manis orang-orang bilang bakal ngepam ya. Ya udahlah, semoga jadi pelajaran ya. Next, Mas Pin, make sense analisa terkait TABTC. Memang resisten di angka 106.000 bukan main-main. Yes, ya ini bangke banget 106.000. Udah berapa kali nih? 6 kali nahan ya. Ya akhirnya nggak kuat juga ya. Lalu semoga pergerakan di 3 hari awal minggu ini mampu menembusnya, dan pada tanggal 30 sebaiknya jangan masuk market futures. Terima kasih edukasinya, Mak. Ya tanggal 30 ya itu padat ya, hari Kamis kita akan keluar banyak sekali data penting, ada juga keputusan interest rate, ada juga statement dari Jerome Powell. Jadi ya mungkin boleh dipertimbangkan tanggal 30 puasa dulu trading futures, bolehlah begitu ya. Kalau sampai mau pasang posisi futures pakai safety belt gitu ya. Next dari Fendi Lee. Hai Etoshi Crypto Indonesia, garis biru di time frame sekian pakai indikator apa ya? Oh itu bukan indikator, itu kita tanda aja struktur ya, struktur support dan resisten begitu. Kayak kita ambil contoh di sini ya. Nah ini kenapa jadi ada garis biru misalkan di sini? Karena ini adalah daily close yang terjadi di tanggal 17 dan 18 Desember. Begitu. Nah ini menjadi daily close yang ya, menjadi struktur. Nah struktur apa? Struktur resisten. Nah kalau struktur support tuh contohnya seperti apa? Contohnya seperti di sini nih ya. Nah struktur support yang terbentuk di tanggal 26 dan 27 November kemarin yang berhasil menahan BTC di tanggal 30 dan 31. Lalu nahan lagi di tanggal 9 dan juga sempat di tanggal 13. Begitu ya. Itu kurang lebih jawabannya ya. Next dari Husainarik ya. Di menit sekian, kok nggak kemana-mana sih bang? Kok? Oh iya ya. Makasih Bang Toshi sudah menyelipkan hiburan di market yang sedang boring ini. Wah sekarang udah nggak boring nih. Ini soal 18 jam lalu. Di segini masih oke lah. Di 18 jam lalu tuh masih santai begitu ya. Masih santai bos. Sekarang wah udah nggak boring lagi nih ya. Nah semoga lu akumulasi begitu ya. Next dari Ricky Ramdhani. TCI adalah contoh personal yang sukses bisa konsisten meskipun udah tajir. Wah amin ya, semoga makin tajir ya. Kalau kita masih banyak yang malas-malasan kagak belajar. Ini suhu tiap hari ngajarin kita. Jadi malu sama suhu kita. Channel panutan banget lah TCI. Makasih TCI dan tim. Thank you juga for the nice words ya untuk Bro Ricky ya. Ya tajir relatif tapi ya amin lah ya, puji Tuhan lah ya. Kalau ngomong dari persentase itu udah kalau dipikir-pikir lagi nggak make sense lah begitu. Gua nggak nyangka bisa sampai se-profitable ini di market ya, tapi itu pun datang dengan banyak banyak darah dan juga tangisan lah gitu kasarnya, karena capek juga di market kebanting-banting. Nah gua berharap gitu ya orang nggak perlu kebanting-banting kayak gua gitu, orang bisa langsung aja shortcut pakai ilmu yang gua sudah ya kompilasikan gitu dari berapa tahun. Itu kan dari 2016 ya, berarti tahun depan udah mau 10 tahun nih gue di market kripto. Sebelumnya gue ada di forex begitu. Jadi ya gue harap ini bisa membantu orang-orang supaya nggak usah ngerasain yang gue rasain dulu begitu, kena FOMO lah, kena bisikan iblis dari para teman-teman yang bikin jadi jeblok lah dan seterusnya begitu ya. Thank you ya, sekali lagi thank you for the kind words. Next dari perdagangan pasar, saya salah dari awal, udah profit di BTC, beli di harga 57.000, tak jual di harga 100.000, tak pindahin all in ke, waduh ya, all innya ke meme lagi, aduh, semua minus dalam, untung pakai uang dingin, ya minimal masih pakai uang dingin, jadi oke lah ya, dan barusan nambah lagi di Floki, pokoknya turun tambah terus, aduh bro. Kita udah ngomong berkali-kali loh aturan 70-30, 60-40. Boleh punya meme coins itu nggak masalah ya, tapi jangan tembus 10% dari portofolio spot. Lah ini semua BTC-nya udah bener beli BTC ya. Udah profit nyari 100% ya. Bahkan sempet kalau misalkan kita ngomongin di enggak. Nyaris lah ya. Belum sampai 100% tapi nyaris 100% ya. Nah, jadi ya aduh dimasukin ke meme semua itu salah ya, salah besar. Kenapa? Karena itu artinya lu resikonya akan signifikan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Begitu. Jadi aduh ya kalau bisa sih ya, tapi sekarang udah ngedrop lu juga. Aduh nih Floki gue juga nggak ngikutin berapa dalam sih Floki ya.
Ya aduh, ya pokoknya intinya gini deh ya. Sebisa mungkin balikin lagi ke 60 40 atau 70 40 ya, di mana BTC itu menjadi fondasi utama porto spot lo. Udah bener di awal, sayangnya salah ya. Ini mungkin kebawa bisikan iblis teman nih, nggak tahu lah ya, nggak, tapi jangan kebanyakan memes begitu ya, karena memes dari cycle ke cycle itu bisa pergerakan itu very erratic begitu. Jadi ingat rasionya aja deh, jangan terlalu kegedean di memes. Gua prefer 10%, itu paling maksimum begitu ya. Next, dari Budi Santoso, turunkan dulu nanti FOMC baru naik. Ya cobalah kita lihat ya. FOMC kan tanggal 30 nih, masih ada 3 hari lagi. Kita lihat apakah si Jerome berhasil nggak nih dibujuk sama si Trump ya. Kalau si Trump berhasil ngebujuk, mungkin ya FOMC-nya bagus, hasilnya statementnya bagus, tiba-tiba mungkin ada surprise misalkan interest rate, ya mungkin market bisa kembali naik begitu ya. Atau jangan-jangan ini adalah orang-orang semua mau melakukan apa namanya front running. Ya intinya sih satu lah, kita nggak usah tebak-tebakan, santai aja. Turun senang dia kasih kesempatan akumulasi, naik senang karena tempat akumulasi yang kemarin udah kita lakukan profit begitu ya. Next, dari Nugraha Putra, BTC turun di 1,4 M per koin lagi nggak apa-apa, kebetulan hari ini baru selesai jual warisan. Waduh, ini kadang-kadang suka lucu ya, ceritanya aneh-aneh nih ya di komen tuh ya. Ada yang jual warisan lah, ada yang baru gajian lah, dan lain-lain ya. Ya gini, satu aja saran gua, jangan all in ya, DCA begitu. Lu punya warisan, jangan sekali tembakin, karena kalau sekali tembakin nanti stres begitu. Pecahlah, minimal jadi 10 peluru begitu. Jadi kalau sampai turun lagi lu masih punya nafas. Bang, kalau naik gimana? Ya nggak apa-apa, lu average up begitu. Tapi yang pasti average up-nya pun tetap kalau sedang dia corrective movement begitu ya. Next, dari Who Are You? Waduh, nggak tahu ya Who Are You ya. Namanya konyol juga deh ya. Market merah berarti beli. Fokus tujuan awal investasi BTC sampai 2024. Mantap ya, udah punya tujuan. Begitu ya, tinggal saat menuju ke 2024 ini akan banyak cobaan. Gue kasih tau aja, pasti akan banyak cobaan. Karena kalau ngomong sampai 2024 itu cukup panjang waktunya, dan lu akan mungkin mengalami beberapa bear market. Saat bear market, jangan diam, tetap akumulasi. Begitu ya. Semoga sukses, semoga sampai di 2024 sesuai dengan harapan lu. Begitu ya, semoga sesuai dengan ya kebutuhan lu juga. Begitu, tinggal sekali lagi ya gue sarankan tuh konsisten aja begitu, karena akan banyak cobaan. Yakin gue pasti akan banyak cobaan sampai ke 2024. 2040 ya. 2024 mah tahun ini ya, tahun kemarin. Oke, yang terakhir dari Agan 5282. Paling tenang dengar materi Mak Toshi. Bereaksi dengan data yang dipunya dan gak pernah sombong dan ngaku dirinya paling benar kayak influencer kripto Indo pada umumnya gitu ya. Jujur gue nggak nonton, in general gue nggak nonton konten Indonesia sih ya, jarang banget lah. Paling kalau nonton konten yang Indo yang lumayan gue semi sering tuh mungkin Fitra Eri aja tuh ya, karena itu pun gue suka otomotif lah. Tapi ya sisanya sih gue nggak tahu ya. Jujurnya gue juga artis-artis sekarang bingung, nggak tahu siapa, apalagi influencer. Artis dia bingung, apalagi influencer ya. Ya tapi ya berarti ya mirip-mirip kayak di luar sih ya. Ngaku-ngaku dirinya paling benar ya mirip-mirip, berarti kayak di luar juga gitu banyaknya ya. Modalnya cuma bacot bilang altcoin season doang. Kalau belum kejadian tinggal delay, bilang bulan depan sambil sedot uang. Sambil sedot uang member VIP dan kelas. Aduh, ngakak emang ya. Oh, ini kayaknya kemarin satu sempat ngomong ya, ada yang di grup lagi basically ngasih screenshot, ada nggak tahu siapa lah ya, grup VIP tertentu lah ya, grup VIP yang ngomong bahwa akan altcoin season di Januari. Sekarang begini semua dia diteror kayaknya ya. Ya jadi sekali lagi ya, jangan pernah mau percaya sama orang yang ngomong, "Oh, akan begini, akan begitu, pasti tanggal sekian." Sorry ya, itu udah jelas dukun. Dukun tuh percaya sama gue deh ya, udah berapa banyak dukun yang mati. Nih, kita bareng TCI aja udah banyak sekali dukun yang mati. Di sini ada dukun Kenixi 67.000 sun ya. Lah kemarin malah sampai ke 100 berapa, membuat all time high baru. Begitu ya. Lalu dukun di sini dia bilang dirinya Tuhan ya. Di sini market akan dump katanya ya. Yang nggak percaya akan hancur katanya ya. Yang ngelong mati. Wah, taunya dia nge-short malah mati. Begitu. Di sini udah paling banyak dukun ya. Ada berapa banyak tuh, kayaknya udah belasan mungkin ya.
yang teriak-teriak halving, setelah halving 100.000, halving 100.000 lah, malah 49.000. Begitu. Jadi ya kita harus jadi filter. Kita harus memfilter sendiri mana yang bullshit, mana yang data. Begitu. Dan gini, lu jangan sampai berpikir bahwa wah mantap bener ya, udah dukunnya, sekarang dukunnya gue ganti, dukun gue sekarang si Toshi. Salah ya, jangan berpikir wah gue pokoknya ngikutin semua apa yang Toshi bilang. Jangan ya, lu lihat data yang gue sajikan. Kalau lu ngelihat data yang gue sajikan dan lu setuju, lu ngerasa bahwa wah ini bagus objectively, datanya memang sesuai dengan yang dibahas, ya lu bikin analisa sendiri yang sesuai dengan data yang gue berikan. Begitu. Jadi jangan percaya gue, ya percaya dengan data, datanya ngasih lihat apa. Begitu ya. Oke, beres ya. Kita tutup dengan ini. Kita tutup, bukan kita tutup ya. Maksudnya kita lanjut sekarang dengan buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan daripada sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dan pada hari ini mereka sedang mengadakan event Imlek ya. Nah, eventnya seperti apa? Ada namanya apa dulu deh? Namanya adalah Imlek Pembawa Harapan. Ini berlangsung dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 28 Januari. Ya, total hadiahnya sebesar 1.888 CET. Begitu. Dan ini bisa dibilang adalah event lanjutan dari yang ini nih ya. Jadi lu bisa lihat ke CoinX Indonesia. Sebelumnya itu ada event yang berhubungan juga dengan Imlek. Namanya adalah kuis-kuis cuan-cuan ya. Nah ini dari tanggal 21 sampai 24. Kali ini adalah event yang masih sangat baru. Bahkan sampai belum dia post di X mereka ya. Apakah ini berita eksklusif dari TCI? Ya maybe lah. Tapi intinya nanti akan ada post seperti ini ya. Cara kerjanya seperti apa? Ini adalah suatu event repost and tweet lah begitu ya, dimana kita tinggal membagikan prosperity goals kita. Ini lebih gampang. Kalau sebelumnya kan lu quiz nih bentuknya ya, lu harus ngerti ya. Kalau lu mungkin bukan keturunan Cindo mungkin bingung ya, ini berapa jumlah kalender Tiongkok, ya bisa googling sih. Tapi mungkin kalau orang yang memang asli Cindo mungkin langsung tahu begitu ya, walaupun jujurnya gua nggak hafal sih. Oke, tapi untuk event yang ini lebih gampang ya. Event ini lu tinggal berikan prosperity goals begitu ya. Jadi harapan ya, harapan kemakmuran lu seperti apalah begitu ya. Lu tinggal nanti reply ya. Lalu lu tag 3 temen lu, dan tentunya selain dari itu ya lu harus juga follow, like, dan juga repost tweet yang nanti akan keluar di sini ya. Kalau yang sebelumnya ini nanti akan keluar lagi ya, bentuknya dengan poster seperti ini. Terus sekali lagi tinggal like, repost, dan juga tweet ya. Dan reply ini dengan hashtag CNYCoinX ya, dan juga tag 3 temen lo. Ya sekali lagi gunakan hashtag CNYCoinX dan juga Kongsi Facai ya. Hashtag Kongsi Facai. Lalu lo tinggal isi prosperity goals lo. 5 harapan terbaik akan mendapatkan yaitu 1.888 CET, dan ini akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 28 Januari. Percis seperti di sini nih ya, lu bisa lihat di sini kan ada diumumkan siapa saja pemenangnya ya. Nah udah gitu ya, ini basically event lanjutan dari inilah begitu. Jadi buat lo yang tertarik tinggal tunggu aja ya, posternya keluar nanti di CoinX Indonesia. Kurang lebih seperti inilah bentuknya ya. Nah nanti tinggal lu like, repost, and retweet ya. Udah gitu tinggal tag 3 teman-teman lo. Sekali lagi isi dengan prosperity goals ya, dengan hashtag CNYCoinX dan juga hashtag Kongsi Facai begitu ya. Oke, itu kurang lebih event yang sedang berjalan di CoinX. Buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah, karena di CoinX kita bisa melakukan berbagai macam hal. Salah satunya adalah seperti newcomers eksklusif, di mana kita bisa mendapatkan sampai 100 USD worth of newcomers gift, dan banyak lagi ya. Jadi sekali lagi buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita mulai dengan Solana. Untuk Solana dia retest MA20 sebagai support pada hari ini ya, setelah ya sekarang minus sampai 11%-an. Gila sih ya. Ya tinggal kita lihat besok nahan nggak di MA20. Kalau sampai besok nahan di MA20, kita bisa limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Nah target TP terdekat bisa di angka 244,77 ya. Posisi spot MA20, MA50, dan MA200. Ya. Memang lumayan serem sih jujurnya ya.
Oke, next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini posisi short kita profit, walaupun profitnya dengan sedikit spot jantung ya. Jadi bagi lu yang ngebuka dari tanggal 25 Januari berarti ya, hari Sabtu berarti itu ya. Ya hari Sabtu ya. Nah, kejemput target TP-nya. Jadi buat lo yang buka posisi short di situ, profit hari ini dan overshootnya juga by a lot ya. Dia lu berarti TP profit sebesar 3,64% begitu ya. Oke. Untuk posisi spotnya ini dapat banyak nih, udah 1 2 ya, paling selanjutnya di sini nih. Di angka, ini kurang naik sedikit. Yes, di sini ya. Di angka 0,8458 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Cardano. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita belum sempat ada setup futures ya. Jadi langsung ke spot aja. Spotnya udah kena 2 ya, di 678, di 650. Yang sekarang tinggal tersisa mungkin ya, yang belum kena adalah MA200 di angka 608 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Dan sebelum kita tutup, sekali lagi gue ingatkan ya, 3 golden rules. Udah itu aja sih, serius ya. Itu menurut gue yang sekarang orang-orang pada panik tuh tidak melakukan 3 golden rules gitu. Yang pertama, jangan pakai uang panas ya. Pakai uang dingin. Mending masuk 1 juta dibandingin 100 juta yang panas ya. 1 juta dingin. Lu mau taruh 10 tahun ke depan juga nggak apa-apa. Itu jauh lebih bagus dibandingin masukin 100 juta tapi seminggu kemudian harus ditarik karena perlu bayar ini nggak bisa ya. Kalau kita investasi udah pakai duit panas tuh udah kayak aduh ya. Itu udah kayak kayak kita ini pesugihan ya. Harus ada yang dikorbankan gitu ya. Nggak enak kalau seperti itu ya. Dan yang kedua, jangan over leverage. Jangan capek-capek kita udah buka posisi spot, lama-lama udah profit, akhirnya dikanibal, dimakan sama posisi futures lu yang boncos lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Harus bisa jaga begitu. Dan yang terakhir adalah berpikir jangka panjang. Jangan punya target yang gak make sense. Gue pengen sehari 50%. Wah gila ya. Ya lu hoki sehari bisa kena 50% juga begitu. Sisanya apa? Liquid lagi. Begitu. Jadi hati-hati ya. 3 golden rules itu terdengar simple. Tapi banyak sekali yang tidak melakukan begitu ya, dan sekalinya ada yang melakukan itu udah cukup banyak testimoni juga ya, bahwa wah gila bang, benar-benar berubah cara berpikir gue mengenai investasi dan trading ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena 3 golden rules itu adalah 3 hal bisa dibilang dari pengalaman gue belasan tahun trading gitu ya, dari dulu di forex udah gitu di kripto ya. Itu adalah 3 hal yang seringkali saat kita jatuh di salah satu 3 ini akan berantakan semua trading plan kita. Begitu. Jadi makanya kenapa bagi orang yang mengadopsi akan kerasa signifikan perubahan dari portonya. Begitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.